Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yungri Kamarudin SP, guru SMKS LPMP Tambun, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Jember, akan melaksanakan video pembelajaran siklus 2 sebagai berikut. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Baik. Baik ya, semoga sehat semua. Jadi mengawali pembelajaran kita pada pagi ini, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan disiapkan Ali. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik. Bapak absen dulu, dan bapak semuanya. Ali, Dewa. Bella, Dewa. Ayu, Dea, Pendi, Dewa. Abdul Baris, Dewa. Budi, Dewa. Ferdi Hasim, Dewa. Ardi, Dewa. Jonathan. Nah, hampir semua nama bapak semuanya ya. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Baik, semuanya dimohonkan untuk berdiri. Semuanya terima kasih ya sudah menyanyikan salah satu lagu nasional. Semoga itu menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kemudian daripada itu, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai penyiapan lahan ya, penyiapan lahan di sini yang mana dulu kita sudah belajar sebelumnya mengenai menerapkan ya penyiapan persyaratan tumbuh pada tanaman. Ayo, siapa anak bapak yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya ya tentang persyaratan tumbuh ya pada tanaman? Coba. Saya Pak. Ya, silakan. Dapat mengetahui beberapa faktor lingkungan yaitu seperti faktor iklim. Baik ya, terima kasih ya. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Ayo, Pak. Nah, Membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. baik, terima kasih ya. Jadi pembelajaran kita sebelumnya yaitu tentang persyaratan tumbuh ini itu mengenai ya iklim, cuaca dan juga faktor-faktor lain yang intinya mendukung
untuk keberlangsungan kehidupan pada tanaman. Ya, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang penyiapan lahan. Tetapi sebelum itu, yang perlu Pak sampaikan adalah ada sesuatu motivasi dari Nelson Mandela. Itu mengatakan begini ya, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa untuk mengubah dunia. Itu arti pentingnya dari pendidikan. Begitu juga pelajaran kita hari ini penyiapan lahan. Kalau kita tidak punya ilmu untuk menyiapkan lahan, maka penyiapan lahan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kompetensi dasar kita pada hari ini tentang menganalisis penyiapan lahan, ya, melaksanakan penyiapan lahan. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta ini dapat menjelaskan alat-alat penyiapan lahan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan teknik pengukuran lahan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis penyiapan lahan dengan teliti. Yang keempat, peserta didik dapat melaksanakan penyiapan lahan dengan penuh tanggung jawab. Ya, yang kelima, peserta didik dapat mendemonstrasikan teknik sanitasi lahan dengan mandiri ataupun secara berkelompok. Oke ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian sistem penilaian yang Bapak gunakan itu ada penilaian sikap, ya, penilaian ada tes dan non tes, dan penilaian keterampilan, yaitu dengan kita praktek dan juga sesuai LKPD yang sudah Bapak rancang. Baik anak-anak semuanya, kita masuk ya. Kita masuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum dimulai, coba anak bapak semuanya melihat ini tentang gambar apa? Ya, gambar apa? Coba siapa yang bisa mengartikan dan menganalisa ini gambar apa? Ayo, yang bisa angkat tangan. Ya. Itu gambar pembukaan lahan dengan menggunakan alat manual, yaitu parang. Oke, 3. Terima kasih ya kepada anak bapak sudah menjawab bahwasanya ini pembukaan lahan itu menggunakan parang. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi, anak bapak yang bisa menganalisis gambar ini ya. Saya Pak, Ya, silakan. itu adalah gambar orang sedang pembukaan lahan dengan menggunakan alat sederhana, yaitu parang. Terima kasih kepada anak bapak ya. Ferdi yang sudah menyampaikan bahwasanya ini pembukaan lahan menggunakan alat-alat yang tradisional atau sederhana. Ya, terima kasih. Ya, kita siap untuk kelompoknya ya. Anak bapak semuanya, sekarang kita diskusi kelompok ya. Jadi anak bapak semuanya duduk berkelompok, nanti akan mendiskusikan mengenai alat-alat penyiapan lahan dan juga bagaimana fungsinya, perawatannya, sampai membedakan nanti alat pengolah tanah pertama dan alat pengolah tanah kedua. Nanti ya. Jadi silakan duduk berkelompok. Jadi kan gini nih, kan sudah diskusi nih. Jadi sekarang baik anak bapak semuanya ya, setelah kalian sudah mencari informasi mengenai alat pengolah tanah,
Sekarang kita persentase per kelompok. Jadi kepada bapak semuanya silakan maju kelompok yang sudah siap ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang alat pengolah tanah yang akan dibacakan oleh Ferdi. Baiklah, di sini saya akan mendiskusikan hasil dari kelompok 2 yaitu tentang alat pengolah tanah pertama dengan Ferdi Hasim yaitu saya sendiri dan Dea Saiful, Ardiadi dan Abdullah Faris. Yang dimana alat pengolah tanah pertama yaitu berfungsi untuk menggemburkan tanah, mengaduk pupuk dan menghaluskan tanah. Perawatannya yaitu cegah dari bebatuan agar tidak retak dan patah. Setelah pemakaian sebaiknya dicuci dan dikeringkan. Ya di sini yang kita lihat alat itu ya cangkul ya. Selanjutnya di sini ada alat pengolah tanah pertama yaitu untuk mengembalikan tanah dan perawatannya cegah dari bebatuan agar tidak retak dan patah. Setelah pemakaian sebagian dicuci dan dikeringkan. Alatnya itu adalah garpu. Di sini alat pengolah tanah pertama dan kedua. Alat pengolahan pertama yaitu cangkul dan singkal. Tanah dipotong dan dibalikkan agar sisa tanaman dan gulma yang berada di permukaan tanah terpotong dan terbenam. Kedalaman umumnya 15-20 cm. Alat pengolah tanah kedua, rotari, yaitu memotong bongkahan tanah sehingga lebih kecil dan gembur dan meratakan permukaan tanah. Sekian hasil dari kelompok 2. Baiklah, begitu hasil diskusi kami. Ada yang ingin dipertanyakan? Saya dari kelompok 3 bertanya, apakah ada fungsi cangkul selain untuk menggemburkan dan mengaduk pupuk? Mohon ganti jawab. Iya. Apa sih Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fungsi cangkul dari yang kami sebutkan tadi berfungsi untuk membuat lubang tanam atau membuat drainase. Bagaimana? Terima kasih ya jawaban dari Abdul Faris yang sudah menjawab tadi tentang fungsi selain dari mengumpulkan tanah dan mengandung pupuk pada cangkul, yaitu bisa menggali tanah atau buat lubang tanam, bisa juga membuat paret ya, ataupun bisa kita gunakan untuk sanitasi lahan. Baik ya, terima kasih. Kepada kelompok 2 silakan ditutup. Baiklah, segitu saja hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kelompok 2 yang sudah maju tadi, selanjutnya kelompok siapa lagi yang siap maju ke depan? Saya Pak. Ya, silakan kelompok 3 maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Gunawan. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Gunawan, kedua Ayu, ketiga Effendi, keempat Budi Pandra. Baiklah, kami akan menjelaskan materi alat pengolah tanah. Pertama, cangkul berfungsi untuk menggemburkan tanah, mengaduk pupuk, menghaluskan tanah. Dan adapun perawatan yaitu mencegah dari berbatuan agar tidak retak dan patah. Setelah pemakaian sebaiknya dicuci dan dikeringkan. Kedua, garpu berfungsi untuk membalikan tanah. Perawatan
mencegah dari bebatuan agar tidak retak dan patah. Setelah pemakaian sebaiknya dicuci dan dikeringkan. Alat pengolah tanah pertama dan kedua. Alat pengolah tanah pertama yaitu cangkul, singkal. Tanah dipotong dan dibalik agar sisa tanaman dan gulma yang berada di permukaan tanah terpotong dan terbenam. Kedalaman umumnya 15 sampai 20 cm. Alat pengolah tanah kedua, rotari, memotong bongkahan tanah sehingga lebih kecil dan gembur, meratakan permukaan tanah. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan, kami persilakan. Saya ingin bertanya dari kelompok 1, yaitu apa perbedaan alat pengolah pertama dan alat pengolah kedua? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu alat pengolah pertama adalah cangkul, berfungsi untuk memotong tanah. Alat pengolah kedua yaitu bajak rotari, berfungsi untuk meratakan tanah atau membalikan tanah. Terima kasih ya. Tadi sudah dijawab oleh kelompok 3 mengenai perbedaan alat pengolah tanah pertama dan alat pengolah tanah kedua. Alat pengolah tanah pertama ini contohnya memang cangkul ya, karena fungsinya cangkul ini kita hanya untuk membalikan tanah atau masih bongkahan. Yang kedua ini baru kita hancurkan dan ratakan ya, pastinya menggunakan alat yang mungkin pakai garu. Kita juga bisa menggunakan bajak rotari kalau kita menggunakan traktor ataupun menggunakan traktor roda 2 maupun traktor roda 4 yang sudah menarik implemen ya. Implemennya apa? Bajak singkal maupun bajak rotari ya. Terima kasih ya, jawabannya bagus ya. Baiklah, itu tadi hasil presentasi kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menyampaikan hasil presentasi kami yaitu dari kelompok 1 tentang pengolahan lahan, yaitu yang dibacakan oleh Dela Aska. Baik, terlebih dahulu saya akan memberitahukan beberapa nama-nama dari kelompok 1, yaitu yang pertama Ali Kurniawan, 2 saya Dela Rizka, 3 Alvin, dan yang keempat Jonathan. Selanjutnya dalam diskusi kami yaitu tentang alat pengolahan tanah, yaitu yang pertama cangkul. Cangkul berfungsi untuk menggemburkan tanah atau mengaduk pupuk, menghaluskan tanah, dan cara perawatannya yaitu cegah dari bebatuan agar tidak retak dan patah. Setelah pemakaian, sebaiknya dicuci dan dikeringkan. Selanjutnya yaitu alat yang kedua, garpu. Garpu berfungsi untuk membalikkan tanah dan cara perawatannya cegah dari bebatuan agar tidak retak dan patah. Dan setelah pemakaian sebaiknya dicuci dan dikeringkan. Dan selanjutnya alat pengolahan tanah pertama dan kedua. Alat pengolahan pertama yaitu cangkul atau singkal. Tanah dipotong dan dibalik agar sisa tanaman dan gulma yang berada di permukaan tanah terpotong dan terbenam. Kedalaman umumnya 15 sampai 20 cm. Alat pengolahan tanah kedua yaitu rotari, yaitu memotong bongkahan tanah sehingga lebih kecil dan gembur, dan selanjutnya meratakan permukaan tanah. Dan selanjutnya habis. Itulah hasil dari diskusi kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, saya ingin bertanya bagaimana cara mengoperasikan bajak singkal. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara mengoperasikan bajak singkal berbeda dengan cangkul. Cangkul cara mengoperasikannya dengan manual, sedangkan cara mengoperasikan bajak singkal
dengan menggunakan traktor roda 2 dan traktor roda 4. Bagaimana dengan jawaban yang kami sampaikan? Apa ada kurangnya? Betul. Pas. Oke. Nah. Ya, itu jawaban dari kelompok 1 mengenai bagaimana mengoperasikan bajak singkal ya. Jadi bajak singkal ini yang betul berbeda dengan cangkul yang biasa kita gunakan dengan cara manual. Tetapi kalau bajak singkal ini kita membutuhkan alat bantu ya, alat bantu seperti traktor roda 2 maupun traktor roda 4 yang akan menarik bajak singkal. Intinya akan mengoperasikan atau mengolah tanah. Sekian dari kelompok 1, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menjawab hasil diskusi anak bapak semua tadi mengenai alat pengolah tanah sesuai dengan materi kita ini ya. Jadi alat pengolah tanah ini ada alat pengolah tanah sederhana yang kita gunakan untuk mengolah tanah pada tanaman hortikultura. Ini pada cangkul dan juga garpu. Cangkul ini gunanya bisa membalikkan tanah, kemudian untuk mencampur pupuk yang kita gunakan baik pupuk organik maupun pupuk anorganik. Itu ya cangkul ya. Bisa juga cangkul ini kita gunakan untuk membuat bedengan. Nah, itu fungsi dari cangkul. Dan bagaimana Pak cara perawatannya? Kalau cangkul ini perawatannya hampir sama sebenarnya dengan garpu. Yaitu kalau cangkul kita harus melihat ya bebatuan yang ada di lokasi kita untuk mengoperasikan cangkul. Apa kena batu, besi, artinya benda-benda yang sama kerasnya dengan cangkul tersebut. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan cangkul kita patah ataupun menjadi tumpul ya cangkulnya. Begitu juga dengan garpu. Bagaimana cara perawatannya? Perawatannya setelah kita gunakan ya, kita cuci kembali dan disimpan di tempat yang kering. Begitu juga dengan garpu ya. Garpu ini fungsinya tadi mencampurkan, membalikkan tanah bisa juga ya garpu. Tetapi cara perawatannya hampir sama dengan cangkul tadi ya, yaitu menghindari bebatuan, benda-benda keras. Karena ini menyebabkan itu patah. Perawatannya bagaimana Pak? Ya setelah kita gunakan, dicuci dan disimpan di tempat yang baik. Ya itu untuk materi tentang alat pengolah tanah ya atau pengolahan tanah. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Ya materi kita selanjutnya mengenai ya teknik dan cara pengolahan tanah. Nah, jadi kepada anak bapak, silakan diskusikan ini tentang bentuk lahan, pengukuran lahan, sanitasi lahan, mengolah tanah, dan membuat bedengan. Baik anak bapak semuanya, untuk materi kita yang baru ya yang sudah anak bapak diskusikan, silakan kelompok siapa yang sudah sedikit memahami tentang teknik dan cara pengolahan lahan ataupun tanah. Ayo siapa? Saya Pak. Ya silakan. Bentuk lahan terdiri dari persegi panjang, bujut sangkar, segi lima, dan bentuk tidak beraturan.
Baik ya, terima kasih ya jawaban dari nama Pak D ya, sudah menjawab beberapa bentuk lahan. Ada yang persegi, ada persegi panjang, ada segitiga, dan ada juga bentuknya tidak beraturan. Itu bentuk-bentuk lahan. Ya, terima kasih ya. Baik, anak-anak semuanya silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang teknik dan cara pengelolaan lahan ataupun pengelolaan tanah ini. Silakan untuk kelompok mana dulu? Baik Pak, dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu teknik dan cara pengelolaan lahan. Satu, bentuk lahan yaitu terdiri dari persegi, persegi panjang, bentuk sangkar, segi lima, dan bentuk tidak beraturan. 2, yaitu pengukuran lahan. Pengukuran yang mengikuti pengukuran lahan yaitu pengukuran yang diukur dengan sesuai bentuk lahan, contohnya 10 kali 10 yaitu dalamnya 100. 2, sanitasi lahan yaitu adalah membersihkan lahan hama dan penyakit. 4, pengolahan tanah yaitu adalah meratakan tanah, menggemburkan tanah atau membalikkan tanah. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Saya Pak, apa saja yang dibersihkan dalam kegiatan sanitasi lahan? Yaitu 1, untuk membersihkan gulma. 2, yaitu untuk mengendalikan gulma. 2, untuk mengendalikan organisme yang ada di dalam tanah. Jadi itu tadi jawaban dari kelompok 1 yang sedang mempresentasikan teknik dan pengolahan tanah ya, ataupun pengolahan lahan. Yang ada pertanyaan tadi mengenai apa yang dimaksud dengan sanitasi lahan dan apa saja yang dibersihkan seperti itu. Yaitu kita membersihkan gulma ya, gulma dan tumbuh-tumbuh yang ada di tanah yang akan kita olah, dan juga kita mengendalikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah, misalnya pada hama ataupun penyakit-penyakit atau jamur yang ada di dalam tanah. Makanya kita olah tanah tersebut menggunakan alat cangkul ya. Terima kasih ya untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi kita tentang teknik dan cara pengolahan lahan. Ya, yang pertama ada bentuk lahan. Bentuk lahan ini ya, bentuk lahan ada bentuknya persegi ya, persegi. Ada bentuk lahan itu segitiga, ada bentuk lahan itu persegi panjang, dan ada bentuk lahan itu tidak beraturan. Ya, bentuknya tidak beraturan. Itu bentuk lahan. Kemudian ada pengukuran lahan. Pengukuran ini kita pastinya menggunakan alat ukur seperti meteran, dan juga kita menyesuaikan garis bentuk lahan yang kita ukur. Misalnya kita mengukur untuk 1 hektar berarti lebarnya 100 meter, panjangnya 100 meter, berarti isinya 10.000 meter persegi. Itu cara pengukuran. Kemudian sanitasi lahan. Sanitasi lahan ini kita membersihkan lahan. Ya, membersihkannya dari sisi sisa unggul, gulma, dan juga kita mengendalikan beberapa hama yang mungkin ada di sekitar lahan kita atau yang ada di dalam tanah. Kemudian mengolah tanah ya. Mengolah tanah ini ada pengolah tanah pertama dan ada pengolah tanah kedua. Misalnya apa? Alat contoh dari alat pengolah tanah pertama dan kedua ini. Ada yang tahu? Ini tadi. Ulang ya bahasa Bapak ya. Silakan anak Bapak ulangi dari suara Bapak dengarkan. Enggak. Kalau tadi ya pakai itu ya. Oke. Ayo anak Bapak, siapa yang tahu nih? Ya. Alat pengolahan tanah pertama itu satuannya cangkul, dan alat pengolahan tanah kedua itu bajak bertarik. Ya, yaitu alat pengolah tanah. Alat pengolah tanah pertama dan alat pengolah tanah kedua. Terima kasih ya untuk menjawab tentang pengolah tanah. Baik ya. Untuk kegiatan kita selanjutnya ya, kepada Bapak semua, kita akan melaksanakan praktek
praktek tentang cara membuat bedengan. Jadi anak bapak semua, nanti setelah ini mengganti bajunya dan juga menyiapkan APD-nya lengkap, langsung kita ke lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak bapak semuanya yang sudah mengganti bajunya dan juga sudah membawa alat untuk praktek kita pada siang ini. Dan hati-hati ya dalam pengguna alat karena ini benda tajam, dan juga nanti setelah kita praktek alatnya mohon dicuci kembali dan diletakkan di tempat yang sudah disediakan, karena setelah kita praktek ini kita akan kembali ke kelas. Mohon perlengkapannya semuanya dicuci dan akan kita simpulkan bersama terkait kegiatan kita pada siang ini. Terima kasih. Terima kasih kepada anak bapak semuanya. Tadi kita sudah dari awal melaksanakan diskusi kelompok dan juga kita sudah melaksanakan praktek di lapangan. Dari beberapa kelompok tadi ya akan bapak kasih tahu nilai yang pertama ya. Jadi nilainya untuk kelompok 1 bapak kasih nilai 90 ya. Jadi untuk kelompok yang kedua bapak kasih 85. Dan kelompok 3 bapak kasih nilainya 80. Oke ya nak ya. Terima kasih yang sudah tadi mengganti bajunya kembali untuk kita menyimpulkan ya, menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelumnya bapak pengen nanya dulu ya, pembelajaran kita dari awal tadi sampai hari ini kira-kira apa yang sudah didapat, misalnya ya. Apa alat yang digunakan dalam penyimpan lahan? Ayo, siapa yang bapak yang bisa menjawab? Saya Pak, alat pembukaan lahan yang sederhana yaitu cangkul, sabit, dan garu. Nah, terima kasih ya, jawaban dari Perdi sudah mengatakan alat pematangan itu menggunakan cangkul, garu, dan juga bisa menggunakan sabit. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk kesimpulan kita pada siang ini ya, anak bapak ada yang bisa menyimpulkan ya? Saya Pak. Ya. Dari kesimpulan ini yaitu dapat mengetahui alat pengolahan lahan, yang kedua cara penyiapan lahan, dan yang ketiga tahu bagaimana cara membuat bedengan.
Ya, terima kasih ya untuk Dela. Nah, kasih kita aplaus dulu. Jadi bisa kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini, kita yang pertama bisa mengetahui alat pengolah tanah, kemudian kita bisa mengetahui cara perawatannya dan juga fungsinya, dan juga bisa mengetahui teknik dan cara pembukaan ataupun penyiapan lahan. Dan juga tadi kita sudah melaksanakan praktek secara langsung bagaimana membuat bedengan. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Dan juga Bapak sampaikan untuk pembelajaran kita minggu depan kita tentang penyiapan benih. Nah, silakan dibaca untuk pertemuan kita selanjutnya. Dan juga Bapak tidak bosan-bosannya menyampaikan, karena kita ini masa COVID-19, masa pandemi COVID-19, maka tetap ya menjaga protokol kesehatan 5M ya, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi aktivitas kita, dan juga sering beraktivitas olahraga untuk menjaga imun kita tetap sehat. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sama-sama. Alhamdulillah alamin. Pembelajaran kita pada hari ini Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.